Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah Darul Hikmah, kami dari Universitas Unikama mohon izin untuk membantu kami dalam tugas mata kuliah inovasi dan kerjasama lembaga terkait. Kami ingin mengajukan sesi tanya jawab tentang kerjasama lembaga Darul Hikmah dengan lembaga lain yang ada di sekitar di sini. Silakan. Untuk sesi jawab yang pertama akan diawali dari Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi. Yang pertama Bu Elsita, sesuai dengan strategi dan praktek inovasi di Darul Hikmah ini, seperti apa strategi pendidikan yang diterapkan dan inovasi yang dikembangkan terkait strategi tersebut. Strategi pembelajaran yang kami terapkan ini strategi pembelajaran yang berpusat kepada anak, dan inovasi yang kami kembangkan untuk strategi ini yaitu pembelajaran yang berbasis tim, yang mana untuk mengembangkan kemampuan kreativitas anak, yaitu berpikir kritis dan berpikir kreatif. Begitu. Bagaimana lembaga ini menghadapi tantangan terkait perubahan kebijakan pemerintah yang ganti menteri ganti lagi itu, terus bagaimana untuk rencana ke depan? Kalau kami lembaga kami tetap akan mengikuti kebijakan dari pemerintah, namun kami tetap memprioritaskan kemauan atau kemampuan sesuai dengan usia anak. Begitu. Karena untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu, kami juga akan meningkatkan kualitas guru dengan menyediakan pelatihan. Apa pendapat Anda tentang konsep distribusi dalam dunia pendidikan di sekolah? Menurut pendapat saya, distribusi itu adalah dalam dunia pendidikan itu dapat membawa manfaat yang baik jika bisa diimplementasikan dengan baik juga dan seimbang untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan anak. Bagaimana masyarakat dan orang tua dapat berperan dalam mendukung inovasi pendidikan di era digital? Peran orang tua dan masyarakat itu bisa dengan bekerja sama antara orang tua dan masyarakat, dan dukungan yang baik dan sejalan itu lebih efektif untuk memberikan manfaat yang lebih baik. Kerjasama apa yang sudah dilakukan oleh Darul Hikmah? Kerjasama yang kami lakukan untuk pendidikan kami yaitu kerjasama dengan Posyandu untuk pelayanan kesehatan. Terima kasih. Izin melanjutkan. Apa manfaat yang diharapkan dari kerjasama dengan Posyandu tersebut? Yaitu untuk pelayanan kesehatan bagi anak. Lembaga juga dapat mengadakan semacam promosi tentang aspek tentang kesehatan bersama Posyandu. Jenis sumber daya apa saja yang menjadi objek kerjasama dengan Posyandu? Sumber dayanya itu yaitu bisa dari tenaga kesehatan seperti kader bidan desa, terus sama perawat-perawat, dan ada juga dana dan sarana dan prasarana. Dilanjut dengan apa yang memiliki hak dan lembaga dalam lembaga kerjasama dengan Posyandu? Apa manfaatnya juga yang diperoleh dari kerjasama tersebut?
hak kami yaitu ya untuk mendapatkan pelayanan yang baik, terutama yaitu untuk pelayanan kesehatan gizi, tumbuh kembang anak, terus gigi, pelayanan saluran gigi, telinga, PHBS, dan masih banyak. Pelayanan PM itu juga ada ya Bunda ya? Iya. Apakah perjanjian kerjasama akan berakhir apabila salah satu pihak tersebut tidak melakukan kewajibannya dalam naskahnya itu? Tidak. Ada alasannya tidak? Karena kami tidak harus diselesaikannya itu tidak harus secara bertengkar ya, atau tidak secara dengan kriminal atau hukum, tapi kami tetap dengan komunikasi yang baik dan bermusyawarah. Gitu. Berarti kumpul gitu ya Bunda? Iya, bermusyawarah. Terima. Izin melanjutkan Bunda, bagaimana sistem komunikasi yang diterapkan untuk memastikan kelancaran kerjasama lembaga dengan lembaga Posyandu? Kami berkomunikasi secara langsung, terkadang juga komunikasi melalui medsos, atau sekarang kan zaman teknologi ya, kami menggunakan media teknologi itu untuk saling berkomunikasi. Kemudian apa yang merupakan tantangan terbesar dalam prosedur kerjasama? Tantangan terbesarnya apa yang merupakan tantangan terbesar? Oh iya, itu keterbatasan kami yaitu biasanya tenaga posyandu itu sedikit, jadi kami itu datang ke posyandu melibatkan guru juga. Jadi antara guru dan posyandu kami bekerja sama. Itu merupakan keterbatasan kami karena kurangnya tenaga dari posyandu dan pihak sekolah. Apa yang perlu dipertimbangkan saat membuat perjanjian kerjasama dengan posyandu? Yang perlu kami pertimbangkan itu biasanya manfaatnya kita peroleh, terus sasaran yang dituju kepada lembaga itu. Dalam konteks penyelesaian perbedaan yang muncul selama kerjasama, metode apa yang dianggap paling efektif untuk mediasi dan bagaimana cara untuk memfasilitasi komunikasi yang konstruktif antara pihak-pihak yang berselisih? Metode yang kami ambil itu yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dengan pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya Bu, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan kerjasama ini, terus berapa lama jangka waktunya untuk MOU ini? Jangka waktunya kali itu biasanya 1 tahun. Adapun pihak-pihak yang terlibat itu untuk posyandu kami yaitu kepala sekolah terutama sama direktur besar. Gitu. Untuk selanjutnya, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh sebuah lembaga sebelum pemberlakuan kerjasama dengan pihak lain? Kami melakukan identifikasi kebutuhan, yaitu penjajakan mitra, perencanaan bersama, dan penyusunan naskah MOU. Terus langkah apa saja yang harus diambil oleh sebuah lembaga ketika pengakhiran kerjasama dengan pihak posyandu? Kami meninjau kembali perjanjian kerjasama kami dan melakukan penyelesaian hak dan kewajiban. Izin ya, apa saja hasil dan dampak diperoleh dari kerjasama dan posyandu yang ada di sini? Dampak yang kami peroleh yaitu anak-anak itu lebih sehat, terus kualitas anak itu menjadi sehat, terus resiko stunting itu anak-anak menjadi berkurang.
dan anak-anak itu lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena jarang sakit masuk makan. Sudah cukup ini pertanyaan kami, Bunda. Terima kasih atas